penyelenggara Battle of School. Tolong nanti kalau Mas Bipo yang hadir, tolong digoreng dengan di roasting, digoreng dengan sangat matang gitu ya. Terus misalnya kita ngajarin battle, bisa battle sendiri dan bisa sampai ngalahin kita, berarti ngajarku berhasil. Menurut pandangan seorang coach dance, acara ini tuh seperti apa? 1 sampai 10 ya? Yes. Mungkin di angka temennya. Oh, gitu aku pikir ada sesi akrobat dilempar. Enggak, kayak sampai lempar. Oh, enggak ya. Cuma diangkat-angkat ada lah. Yes, welcome back. Masih di channel YouTube-nya Solo Event dan masih di konten kolaborasi antara Solo Event dan juga Battle of School. Kalau episode artinya kalau di episode kemarin ketemu sama peserta, terus juga udah ngobrol juga sama pemenang-pemenangnya dari Battle of School. Kali ini aku ketemu sama salah satu orang yang ini bisa dibilang sangat berpengaruh ya di acara puncak, bukan di acara puncak aja sih sebenarnya. Dari awal sampai acara puncak, sampai beliau ini tuh hadir di finalnya, ya kan? Sampai jadi heboh di dunia perdansan yang ada di Solo ini. Iya, kalau aku udah ngomongin dance pasti tahu dong. Ada Coach Mas Dwipo. Yeah. Yo. Ada handsannya enggak? Enggak ada sih, kayak Kan biasanya anak dance gitu ya? Ada? Enggak ada? Gini, kalau tosnya paling gini. Gimana tuh? Terus gitu, kita kalau di sekali lagi Mas. Iya, udah hip hop banget loh. Alah. Mas Bipo ini merupakan salah satu coach dance kemarin. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, kalau dance-nya di Battle of School itu enggak yang perform dance, cantik, dijuriin itu enggak ya? Enggak. Tapi kemarin ada intensitas yang kayak memanas gitu ya. Luar biasa. Luar biasa sangar gitu. Dan ini kita akan mengulik. Sebenarnya di kategori dance battle ini, peran beliau ini sebagai apa sih? Kok coach lu, kan itu kan battle. Kompetisi. Betul. Kenapa ada pelatihnya? Kenapa ada ini itunya? Itu nanti kita mau kenalan dulu sama Mas Dwipo lebih dekat biar Solo Event nanti kalau misalkan ada acara-acara gitu ya, ulang tahunnya Solo Event, siapa tahu mengundang Mas Dwipo untuk menggarap koreografinya ya kan? Mas, boleh. sapa dulu dong teman-temanku event goer. Namanya apa? Event goers. Event goers. Hai event goers, kenalin aku Dwipo dari USDS. Nah, itu dia. USDS itu studionya ada di mana ya? Daerah Pacang, Tugu Lilin yang sudah nggak ada tubuhnya. Oh, yang masuk kampung gang itu? Ya, aku kayaknya pernah ke situ deh. Ngapain dulu? Lewat aja sih ya, masa gue dance? Gue kayak gini bisa sih sebenarnya dance. Saya dulu juga dancer. Keren. Gambyo. Wih. Tari bondan. Keren. Beda aliran ya saya. Keren. Gimana sih awal perjalanan Mas Dwipo ini dari seorang Dwipo yang suka ngedance, tiba-tiba jadi namanya besar di Solo. Amin. Awalnya sebetulnya kalau kata orang itu ketika main air sekalian yang basah, kayak gitu. Jadi dulu awalnya cuma hobi, kemudian hobinya terlalu serius. Kemudian tahun 2014, kalau nggak salah 2014 baru mencoba berani untuk aku full time lah di dance kayak gitu. Dari awalnya 2014 berarti? Mbok geluti mendalam ini? Iya, 2014 itu aku berani memutuskan untuk aku full kayak gitu. Tapi dari suka dance-nya dari kecil kah? Kalau nggak salah stageku pertama itu SMP perpisahan. SMP perpisahan, di sekolah berarti ya? Di acara sekolah perpisahan sama teman kelas, yuk perform yuk, kayak gitu. Itu nggak dipoyoi. Biasanya kan kalau dance kan identik cawetok tuh. Betul. Lah ini cowok kok joget gitu kan? Nggak tahu ya, karena aku dulu merasa ketika cowok bisa ngedance itu keren. Oh. Itu. Bener sih. Itu makanya terus berani karena sama teman-teman sekelas kan, beberapa orang, terus juga di acara perpisahan sendiri, jadi ya udahlah kayak gitu. Sirkel DWW gitu ya. Makanya beranilah itu. Terus abis itu lanjut ditekunin lah dengan apa sih genre disebutnya apa? Genrenya adalah street dance. Oh, street dance. Jadi di street dance kan nggak cuma hip hop kayak gitu, ada genre-genre yang lain juga kayak gitu. Ada dulu setelah itu aku belajarnya break dance tuh yang ceklek-ceklek. Yang di bawah muter-muter gitu. B-boy. Oke. Breaking aku beberapa tahun di breaking terus menyerah karena sulit sekali. Oh, badan tidak mendukung untuk muser-muser di Iya, dan
untuk mencari satu teknik di breaking itu kan sangat sulit. Betul sih. Perlu tahunan, sehingga mungkin aku tidak sesabar itu dan tidak sekuat itu. Dan lebih cocoknya jiwanya di street dance yang bukan b-boy. Betul, gitu. Walah. Tapi pernah nggak kepikiran nyoba mungkin genre yang lain kayak apa sih? Aku ngerti sedikit kayak breaking. Oke. Terus tooting. Iya ada kan? Ada kan ya, itu. ya. Terus apa lagi ya? Kalau nggak ada yang tahu nanti di sini ada videonya. Breaking kayak gimana? Kasian editor. Kasian ya. Dulu setelah breaking, aku mendalaminya namanya locking. Locking. Kayak apa itu? Contoh gerakannya. Contohnya adalah ini, strongman, lock, twirl, point kayak gitu. Oh iya gitu. Itu pasti pernah lihat. Itu sebenarnya basic kan ya? Basic. Oh oke. Jadi di locking ada 5 basic, salah satunya di strongman, unlock, ini twirl, point, nanti dipraktekin, gitu. nanti dipraktekin. Nanti coba kita ya. Kayak gitu. Jadi aku beberapa tahun akhirnya mendalami itu. Ternyata emang harus seserius itu. Pada akhirnya awalnya dari nonton YouTube, terus kemudian karena aku juga kenal beberapa teman di komunitas, ada teman luar kota yang inilah ngeracuni lah. Kamu ikut kelasku, kelas locking gitu. Ya wis aku ikut. Kok seru? Tiap hari nonton YouTube. Lah, yang tak tonton itu, terus ini setan emang temanku itu. Kenapa? Terus dia tuh ngirimin event. Ada event? Ada event di Singapura. Ano sopo? Ini event locking yang kita belajar kayak itu. Oke. Ada namanya satuan dia namanya locking kan. Aku pertama kali nonton dia. Ada locking kan di Singapura 2012 kalau nggak salah. Terus tanpa pikir panjang berangkat lah. Cus. Terbang ke Singapura. Padahal aku juga ngerti itu event apa, nggak ngerti. Iya. Terima kasih. Tauku cuma yang penting ada sih locking kan ini. Aku pengen ketemu lah intinya gitu. Berangkatlah kita sana, terus ikut kelasnya dia. Nah, sepulang dari situ tuh baru tuh menggebu-gebu belajarnya kayak langsung gitu. Kena nih, ke-trigger nih. Kena ini dosisnya langsung tinggi. Terus digelutin juga akhirnya. Gelutin. Untuk locking ini. Betul, locking, belajar lebih nguliknya di locking ini beberapa tahun dan kayak lebih memang lah nyaman di situ kayak gitu dan seru. Dan ke bawah sampai sekarang pun. Masih kalau masih lah. Stylemu perform. Kata orang begitu. Jadi ketika aku menggerakkan gerakan apa, beberapa orang kok rasanya jadi rasa locking ya, kayak gitu-gitulah. Jadi malah jadi spesialisnya ke situ nggak sih? Betul. Dan aku punya beberapa kali kesempatan sharing atau ngajar di luar kota juga gara-gara locking juga kayak gitu. Sampai bisa perform di luar negeri gara-gara locking. Oh iya. Ya. Pernah gimana aja? Wall of Dance? BOD kita ikut di Jakarta. Sekarang masih nggak sih? Masih ada. BOD masih ada, besok Januari masih ada. Aku dulu tuh ngikutin videonya maksudnya, bukan peserta, bukan ya. Ngikutin videonya itu masih zaman-zaman yang kembar gitu loh. Oh iya. Kembar kulit hitam itu. Butuh lama banget itu. Makanya. Masih ada. Late Twins ya namanya. Sekarang masih ada juga. Masih ada. Besok tahun depan di Jakarta. Jadi setelah dari situ event itu, nguliklah lagi, lihat siapa lagi di YouTube ya. Ada namanya Hilti and Bosch. Itu terkenal juga. Terus aku sempat ke Jepang untuk pergi ke sana ikut kelas. Wah, Jepang juara sih kalau untuk dance. Nah, gitu kan. Makanya aku sampai nyari si Hilti and Bosch ini kelasnya di mana, hari apa, aku mau ikut. Ikutlah, dapat kelasnya. Berapa hari tuh? Semingguan lah di sana. Cuma kita muter ya, studio ini gantian lah kayak gitu. Ikut ke sana, ikut kelasnya. Dah. Kan seneng kan kayak fans gitu kan. Terus sampai ngasih hadiah kaosnya USDS lah gitu. Saking ngefans ya. Sama lah kayak ke penyanyi idola, mungkin sama desain dancer idola. Dah, pulang lagi nih Solo. Dah. Keluarlah teman-teman Singapura nge-share ada Hilti and Bosch ke Singapura. Mereka perform plus mengajak orang audisi untuk ikut perform bareng mereka. Tidak pikir panjang kan? Langsung cabut lagi. Submission dulu enggak kan? Submission dulu. Audisi dulu, audisi online dulu. Submission dulu masuk. Terus audisi online itu berarti ngirim video, submission, masuk di listnya, kemudian harus seleksi onsite langsung. Terbanglah lagi ke sana. Masuk juga. Pada akhirnya kita perform
jadi perform di Singapura bareng sama berapa orang tuh? Aduh, banyak lagi. Belasan orang lah. Jadi kayak mega crew gitu? Iya. Oke. Plus dengan Hilti and Boysnya juga ikut. Oke. Gitu. Ya walaupun nggak kelihatan close up tapi membuncah ya? Iya, itu menurutku yang paling pengalamanku yang paling top itu sih. Jadi dari yang tiap hari nonton YouTube sampai perform bareng. Dari yang awalnya cuma ngefans ternyata fan girls ya? Oh iya fans school namanya. Fans school. Oh iya. Lagi ngerti aku. Dari yang cuma ngeliatin YouTube-nya sampai perform sampai masuk di YouTube-nya orang ini. Sampai kita ya setelah event biasa setelah event kita makan bareng. Gitu. Oh iya. Iya. Di-treat sama si Enggak sih, kita yang traktir sih. Oh gitu. Lebih ke situ ya. Iya, gitu. Kayak mungkin rasa terima kasih. Terima kasih. Maksudnya saking senengnya bisa ikut gabung di video dia gitu ya. Nah, kalau ditanya untuk coaching, udah berapa lama Mas Bipo terjun ke coach, tiba-tiba yang tadinya cuma solo dancer mungkin, terus tiba-tiba jadi coach, bisa ada USDS juga. Kalau USDS dari 2011, tapi awalnya tidak langsung mengajar. Jadi kita kemarin idenya USDS awal adalah tempat sarana orang-orang Solo latihan. Oh, jadi siapapun bisa pakai. Bisa pakai dan ada beberapa orang yang mengajar, bukan saya. Malahan ya? Malahan, pertama kali 2011. Aku pikir malah Anda. Enggak. Tapi teman-teman lain pun? Teman-teman lain, senior-senior dia yang mengajar dulu. Setelah itu baru tuh memberanikan diri kayak aku harus berani ngajar deh. Sekalian total. Dari situ tuh baru Anda turun lah. Baru turun coaching. ngajar. Iya. Berapa tahun berarti? Aku biasanya matokku adalah ketika aku profesional itu, jadi 2014. 2014. Tapi sebelumnya udah lah ya. Udah lah ngajar sekali ada lah. Tapi untuk profesionalnya 10 tahun lumayan loh, ya. Lumayan. Baru 10 tahun. 10 tahun ya. Dan itu udah berapa dance crew yang dia nggak ngerti lah. Nggak ngerti, nggak hitung. Tokolongan Iya. Oke. Terus apa sih pencapaian terbesar seorang dancer? Apalagi di sini Mas Bipo sebagai coach gitu. Pencapaian terbesarmu selama ini sebelum ngomongin ke Battle of School. Oke. Kalau secara prestasi ngangkat piala, aku adalah tipikal dancer yang tidak pernah menang. Kenapa? Nggak tahu ya, karena aku menang itu bisa cuma dihitung dengan jari. Oh iya. Iya. Oke. Tapi mungkin karena aku senang ngajar sehingga ketika si orang-orang yang tak ajar ini ada beberapa output, akhirnya bisa ngajar sendiri. Terus misal kita ngajarin battle, bisa battle sendiri dan bisa sampai ngalahin kita, berarti ngajarku berhasil. Itu pencapaian terbesarnya. Jadi kayak aku nggak dapat piala tuh nggak masalah, tapi murid-muridku, anak-anakku semua malah berprestasi ya. Itu pencapaian terbesar. Menurut aku ya. Mas Bipo sebagai coaching dance ini ya. Oke. Terus kalau filosofi atau prinsip utama yang Mas Bipo sangat pegang nih ketika mengajar dance untuk anak-anak. Oke. Kalau aku dance harus fun. Harus fun. Jadi patokannya adalah ketika kita ngajar di kelas tersebut tidak ada ketawa atau tidak ada senyum kecil atau ketawa kecil, berarti kelasku gagal. Ya, sepaneng rengut gitu. Aku gagal berarti ya. Aku gagal ya. Oke. Berarti harus fun. Dance harus fun. Terus semua pesertanya harus menikmati pergerakan itu, seperti itu ya. Oke, kita nanti bakal ngobrol banyak lagi karena aku masih akan mengulik dan aku dapat pesanan dari teman-teman penyelenggara Battle of School. Tolong nanti kalau Mas Bipo yang hadir, tolong digoreng dengan digoreng dengan sangat matang gitu ya. Kita akan ngobrol nanti, kita break dulu guys. Yes, balik lagi. Kita sekarang akan mengobrolkan seperti apa sih kemarin ribetnya dan sibuknya Mas Bipo nge-coachin teman-teman dance battle-nya Battle of School. Gimana sih awal-awal prosesnya dalam persiapan peserta, Mas? Oke. Kayak fokusnya Mas Bipo tuh kayak mana gitu kemarin tuh? Oke, fokusku adalah aku mencoba merogoh atau mengulik apa yang mereka bisa, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka tidak bisa lakukan, apa yang mereka punya, gerakan apa yang mereka punya, kayak gitu sebelum aku misalkan aku ngasih gerakan sedikit dari aku, kayak gitu. Jadi aku kemarin misalkan ada beberapa gerakan yang sebetulnya bukan aku yang ngajarin, tapi memang mereka sudah punya gerakan itu. Sehingga aku tinggal menyusun, aku tinggal
mentata itu jadi satu set gerakan yang siap ditampilkan di Battle of School kayak gitu. Oke, berarti Mas Bimo udah tahu dong teman-teman kemarin tuh basicnya seperti apa? Kurang lebih iya. Berapa SMA yang dihandle? 4 SMA. 4 SMA ya? Nah. Oke. Terus kabarnya juga Mas Dipo ini menghandle salah satu SMA yang semuanya laki Yes. dan tidak punya basic skill ngedance sama sekali. Betul. SMA ABBS. ABBS. Betul sekali. Itu gimana ceritanya? Serunya adakah? Iya. Sebelnya adakah? Pengen tak pites besar ini atau gimana tuh? Ketika sama mereka aku justru no pressure ya. Malahan karena aku tidak perlu memikirkan gerakan atau aku harus bikin yang dance yang kayak gimana. Satu tidak perlu dan mereka juga tidak bisa. Ini bukan underestimate ya, guys. Iya, Cuman emang menyesuaikan. Iya, aku sesuaikan dengan kapasitasnya mereka. Daya tangkap gitu betul, ya. Betul, sehingga yang kita lakukan adalah kita selalu bikin satu cerita atau story di setiap set yang kita siapkan. Contoh, kita pakai set Naruto. Jadi kita teman-teman ABBS ini. Iya, jadi kita ninja-ninjaan gitu. Ada yang jadi kita ngeluarin saringan kayak gitu-gitulah. Jadi setiap set yang kita selalu kasih nama. Untuk memudahkan dan mereka tahu harus Naruto berarti aku harus gimana, larinya harus gini. Larinya harus gini. Serius. Waku nggak sih jadinya? Aku jadi penasaran ya. Ya bisa lu bayangin ya guys, bener-bener nol putol tentang ngedance. Apalagi itu anak cowok semua. Tapi delalah semangatnya luar biasa. Dance battle mewakili sekolahnya. Dan nyalinya memang top. Nyalinya juara nyalinya ya? Top, juara. Eksekusinya kayak apa? Ketika kita nyoba, memang satu kalau kita misalkan sambil di play lagu. Timing itu pasti off, jadi nggak on beat. Off beat. Beatnya kemana, gerakannya kemana? Tapi apa yang kita siapkan bener semua. Yang udah dilatih ada semua dipresent dengan baik gitu ya. Gitu. Makanya ya wis lah yang mereka bisa, yang kita siapkan udah kita keluarin. Jam terbang sih. Ya itu tadi dari awalnya untuk teman-teman ABBS ini memang bukan dancer gitu. Beda sama teman-teman sekolah yang lain ya yang mungkin di sekolahnya ada ekskul. Ada ekskul, ada tim dance juga. Dan dia mungkin ikut private dance di mana gitu kan ya. Jam terbang beda lah. Tapi malah ini bisa jadi cerita nggak sih? Betul. Kalau nek KBHP ya malah orang lucu gitu. Iya, harus ada satu ini yang model-model kayak unik gitu. Iya. Mungkin nanti teman-teman penyelenggara Battle of School bakal bikin battle tapi khusus untuk yang sangat amatir. Dance battle yang bukan timnya. Dance battle yang bukan dancer. Dance battle supporter. Jadi nanti yang mumet adalah coachnya. Gak apa, itu malah buat lucu-lucuan ya. Tapi untuk KBBS sendiri luar biasa loh ya. Semangatnya lumayan dia nggak minder gitu loh. Aduh liane wedok-wedok, udah pinter-pinter tapi terus maju gitu ya. Iya, karena aku selalu menekankan kayak mungkin secara dance tidak sejago itu, tapi secara nyali memang kalau battle harus senyali itu memang. Gitu. Terus kalau konsep kemarin tuh seperti apa sih Mas? Boleh diceritain dikit nggak gimana Mas Dipo nge-coachin ke-4 SMA ini? Soalnya kan musuhnya juga salah satu dancer kenamaan di sekolah juga ya kan? Bagaimana mempersiapkannya? Kan di awal kita sudah ngeset bahwa kita perlu menyiapkan satu rangkaian gerakan maksimal sekitar 1 menit. Jadi setiap orang kan 1 menit. Jadi patokannya kita adalah itu. Jadi ketika mereka sudah punya beberapa gerakan yang bisa aku pakai dan aku susun, aku tinggal menambah beberapa gerakan dan apa istilahnya ya? Daya serangnya ada di mana, kayak gitu. Karena ada battle, poin-poinnya, poin nyerangnya harus di mana, kayak gitu. Jadi aku menyiapkan beberapa gerakan yang menyerang atau yang dance banget atau atraksi atau naik gitu. Ngedis gitu nggak sih? Oke ya kan? Taunting. Kalau ngedis tuh di rap ya, rap battle. Kalau di dance taunting. Kayak ngece gitu. Dan itu emang boleh ya? Boleh. Di peraturannya ya? Asalkan tidak body contact. Enggak yang dorong gitu tendang ya. Itu nggak boleh. Aku tuh ada satu yang aku serap banget karena keseringan nonton video dance ya. Itu kayak begini. Bait. Bait itu kayak niru gerakan lawan. Niru gerakan atau nyuri juga bisa. Jadi misalkan ada satu gerakan yang memang satu yang bikin atau yang punya gerakan itu adalah si A. Kemudian dia tahu tuh dia ketika si B battle dengan C,
Dipakai lah itu. Si C dipakai lah itu, C pakai punya A. Jadi si dia gini-gini. Fighting. Oh, itu emang ada ya? Ada. Ngerti gue. Keren, si paling street dance. Si paling malah. Ya, gua kalau sebenarnya tidak terlalang body gue yang seksi ini, aku udah jadi dancer, handal jepit. Kemarin itu kan dance-nya battle. Satu kru head to head gantian ke 8 SMA ini. Terus ada strategi khusus nggak sih yang Mas Dwipo taruh di tim yang dihandle sama Mas Dwipo? Kalau khusus banget nggak ada. Cuma aku selalu bilang ke anak-anak bahwa stay fokus. Karena ketika di battle pasti adrenalin itu pasti sangat naik. Kelihatan banget kemarin di battle adrenalinnya memang dan energinya memang luar biasa. Kalau nggak fokus ini gerakan satu bisa lepas semua, buyar, ya? Atau lupa buyar, nggak pas lagu segala macam. Jadi aku selalu kayak fokus, dengerin lagunya. Karena apa yang sudah disiapkan ini harus keluar dengan baik. Betul. Kayak gitu, makanya aku selalu bilang stay fokus. Fokus aja, jangan ke-trigger, jangan kepancing ya. Jangan kepancing. Kalau misalkan mau ikutan WW boleh, tapi ketika giliranmu kamu harus stay on the beat gitu ya. Harus fokus. Ketika giliranmu harus fokus. Siapa yang mulai duluan, siapa yang berikutnya nyusul, siapa yang harus di tengah segala macam itu harus sesuai. Kemarin juga aku nonton di Instagramnya Battle of School di bagian dance battle ini aku melihat dua coach ini ikutan teriak-teriak di samping panggung. Iya. Itu kenapa malah Anda kayak gemes sendiri? Maju, mundur. Mas Dipo santai ngapa sih gue ngeliat gitu? Karena kenapa nyuruh maju, nyuruh mundur, bingung saya. Itu gimana itu? Maksudnya peran Anda di situ kayak apa sih? Iya, satu adalah aku harus make sure anak-anak itu tadi fokus. Kedua, aku harus make sure mereka kayak kemarin pada akhirnya ketika tim kita maju seharusnya di tengah adalah clear area. Bersih. Tapi namanya adrenalin, aku bilang adrenalin itu dan energinya luar biasa dan aura battle-nya sangat tinggi sehingga mungkin si musuh masih tinggi dan tidak segera mundur. That's why aku nyuruh mereka untuk back off, mundur. Karena ini sudah bukan porsimu untuk maju, mundurlah gantian biar nggak semua, biar nampak profesional gitu ya. Dan bisa maksimal karena space-nya juga sudah dibikin lebar. Harusnya bisa maksimal dengan space itu kalau tidak ketutupan. Makanya aku di video itu kan aku teriak-teriak back off, mundur. Sampai kayak ngusir. Iya, aku ngusir karena jadi malah dia sendiri yang battle. Iya, karena mungkin ya itu dia karena mungkin mereka terlalu adrenalinnya terlalu tinggi. Terlalu mencapai keseruan. Iya. Sehingga tidak fokus dan tidak mendengarkan samping-samping. Iya, benar. Dan itu biasa di battle, biasa banget. Dan itu dari tim lawan pun juga gitu ya. Sama yang dia depannya. Sama. Pun juga mereka ketika di taunting terus mereka juga bales ngece-ngece. Ya harus mundur gantian kayak gitu loh ya. Pun sama aku juga aku geret beberapa anak untuk mundur. Mungkin ini juga pengalaman pertama kali buat teman-teman ya. Betul, itu salah satunya. Keroyokan, dance crew battle. Dikirain nggak ada rules-nya, mungkin gitu atau dikirain rules-nya nggak dipakai nggak apa-apa lah kali gitu ya. Karena kalau di versiku aku sudah sudah ngasih tahu anak-anak bahwa battle ya battle, tapi ada beberapa aturan yang harus mbok terapkan. Satu, tidak boleh eksplisit explicit sign apapun. Ngomong jari, tangan, tidak boleh. Iya. Kedua, no body contact. Betul. Tidak boleh itu di street dance, misalkan di battle di luar pun tidak boleh. Tapi memang ada beberapa genre yang memperbolehkan. Kayak ngejorokin, pundak gitu ya. Untuk secara umum battle tidak boleh. Gitu. Makanya dari awal aku sudah bilang ke anak-anak, battle is battle, tapi tetap dengan aturan yang kayak ada aturannya kayak gitu, jangan yang sembarangan. Berarti udah sempat kasih tahu juga Aku sempat ngasih tahu. Walaupun teman-teman ini mungkin baru pertama kali pengalaman, tapi Mas Dipo pengalamannya kan udah sampai keluar negeri kan. Jadi udah tahu lah peraturan segimana battle dance itu harus dituruti, harus tetap diterapkan. Terus
Terus kemarin ngomong dari SMA mana aja sih yang aku pegang dari ABBS, ABBS, Warga, SMA Negeri 4, Semarang Catur, sama SMA Batik 1. Oh, Ya. oke. Dari keempat ini, kalau ditanya yang paling cepet nangkepnya. Oh, oke. Aku yang paling solid memang sementara kemarin SMA 4. SMA 4? SMA 4, sementara paling solid. SMA 4 itu sempat kita undang nggak sih dance-nya SMA 4? Euforia Ya? belum harusnya. Oh enggak ya? Belum. Kemarin ya. tuh pemenangnya. Pemenangnya. Oke. Terus dari keempat ini yang paling Mas Dipo suka gayanya? Sebenarnya bukan suka, tapi itu tadi aku sebenarnya punya yang menjadi apa ya andalanku, nah ABBS karena satu cowok semua kan, kedua mereka itu sebenarnya tidak yang terlalu jago dance, tapi mereka tuh mau nyoba dan bernyali tinggi. Menurutku itu salah satu syarat di battle yang menurutku harus begitu. Modal ya malah modalnya itu ya? Memang gitu, walaupun memang dari sisi dance-nya kurang ya gitu, tapi nyalinya sih dan secara gestur battle-nya sih harusnya dapat ya? Banget. Oke. Gitu. Tapi nggak yang lembek-lembek melambai gitu. Bener yang laki semua ya? Gini mereka. Oh. Serius? Makanya lu favorit. Favorit karena ya. tidak kewanita-wanitaan, mungkin gitu ya. Mereka tuh sampai bingung. Kalian boleh ngece waktu battle. Loh Mas, emangnya boleh ngece? Emang boleh gitu. Ngecenya gimana? Gini-gini boleh Mas. Oke, langsung gini. Mereka seneng malah kayak gitu. Oke. Tapi yang head to head mereka sempat ikut nggak? Tidak ikut. Tidak ikut. Cuman ya. Di belakang aja. Ya. Ikut nyemangatin. Ya. Oke. Padahal andalannya andalanku itu. Biar ada uniknya gitu. Iya. Mungkin next time ya ABBS mungkin bakal dibikinin flash mob sama Mas Dipo. Lu sendiri yang minta loh. Lu sendiri yang minta. Terus gaya pelatihannya Mas Dipo ini kayak apa sih di Battle of School kemarin? Mungkin kalau di USDS atau mungkin di pelatihan di mana gitu ya, dibedain nggak? Tidak kayaknya, karena aku selalu bilang, aku dari di awal ketemu mereka aku bilang latihan kita santai, tidak yang harus seserius itu, tidak semiliter itu, tapi aku dari sisi coach aku memang harus ada sisi push mereka untuk do more ya, melewati batasnya mereka kayak gitu. Jadi ketika latihan tetap santai, kita ketawa-tawa santai, kita bikin sesuatu juga cepat, bikin koreonya cepat, bikin setnya juga cepat, tapi ada beberapa part yang aku memang harus nge-push mereka untuk lebih, misalkan timingnya nggak kekejar, harus kejar timingnya kayak gitu. Mungkin misal pas waktu ngangkat berat harus dicoba gimana caranya biar dapat ngangkatnya segala macam kayak gitu. Ngangkat apa ini? Lifting aja. Maksudnya membernya? Iya, ngangkat temennya. Aku pikir ada sesi akrobat dilempar. Enggak, kayak cheers. Lempar. Enggak ya? Cuma diangkat-angkat ada lah kayak gitu. Oke, yang nge-BBS juga diangkat-angkat? Dia dilempar ini malah salto. Oh ya? Gulung gitu. Ini peh lanangnya terus digituin sama Anda ya? Karena biar nggak ngedance. Soalnya kalau udah ngedance nggak bisa, detailnya nggak dapet. Pasti offbeat, pasti offbeat, detailnya nggak dapet, ya mending malah akrobatisan wae gitu ya. Betul. Oh gitu. Split lah, strateginya. Helikopter kayak b-boy di bawah gitu. Seru Balas 6 lantai ini. Oke, gitu rasanya ternyata. Aku tuh sempat bertanya-tanya, ini yang nge-coachin ABBS mau dibikin apa ya? Soalnya aku dapat skill juga dari Mas Yono kalau ABBS ini emang bener-bener nggak ada skill dance-nya, tapi mereka ikut. Terus piye ngedance ternyata itu tadi rahasianya. Iya, betul. Oke. Terus kalau di Battle Dance kemarin yang diprioritaskan apa sih Mas? Kayak mungkin apakah teknik, detail gerakannya atau ekspresi? Kan ada aspek kayak gitu ya di dance-nya. Kalau di battle tuh apa sebenarnya? Aku mencoba bikin yang satu mereka bisa dulu. Oke. Kemudian baru dari situ aku bisa sampai mana sama anak-anak. Misalkan dari sisi teknik bisa sesusah apa sama anak-anak kayak gitu. Dari sisi dinamika aku bisa bikin variasi apa sama anak-anak kayak gitu. Jadi karena setiap tim punya kapasitas yang berbeda sehingga treatmentku ke setiap tim juga beda kayak gitu. Bener sih. Jadi aku nggak bisa satu tim di level, misalkan di level 7 semua di 7 nggak bisa. Betul. Gitu. Jadi aku harus sesuaikan semuanya. Berarti kan ada 4
sekolah tuh yang dihandle sama Mas Dwipo. Ini ada 4 koreo utama gitu untuk mereka masing-masing. Betul. Jadi satu sekolah kita bikin 2 set. Jadi kalau kita enggak dong, satu sekolah 4 set karena satu battle 2 set. Oh, yang 1 menitan itu tadi ya? Iya. Jadi kita punya 8. Punya 4, satu sekolah punya 4. Wow. 4 kali 4, 16. Sempat nggak sempat? Harap dibalas. Nanti aja balesnya. Terus dari ke-16 berarti 16 variasi koreo. Itu Mas Dwipo semua atau dibantu anak-anak juga? Aku cuma memanfaatkan yang mereka punya juga. Oke. Kalau tak bikin gini, kamu masukannya gimana guys? Kayak gitu ya? Enggak. Oh, enggak malah? Cuma guys, kalian punya gerakan apa? Yang bisa Mas Dwipo pakai di set kita. Jadi mereka akan presentasi. Mereka coba dance-nya yang mereka punya. Kemudian aku potong-potong. Oh, dari sini sampai sini ya. Ini tok yang dipakai. Kemudian ada apa lagi? Oh, ini Mas. Oh, dari sini sampai sini tok. Lebih kecil. Ini yang tak pakai. Jadi memberi kesempatan juga mereka untuk bikin koreo sendiri gitu ya. Baru nanti dijahit sama Mas Dwipo. Jadinya seperti ini. Ini buat SMA ini. Ini buat lu. Ini buat lu. Oh, aku pikir malah Mas Dwipo yang bikin. Tidak semuanya. Terus Mbok taruh nyoh, kamu sanggup nggak dengan gerakan ini? Nggak gitu ya ternyata. Cuma memang pada akhirnya memang banyak. Karena kan berarti kan masih bolong-bolong kan. Nah, bolongnya yang bolong lebih banyak daripada yang tidak bolong. Kayak itu. Sehingga aku menembel yang bolong itu tadi, menyempurnakan ya. Termasuk ABBS ya. Ini akan kita ulas terus ABBS. Ini ABBS malah bolong kabeh. ABBS malah bolong kabeh, ucul benangnya. Ucul. Wah, pusing. Terus ada nggak sih perbedaan ngajar teman-teman battle ini sama ngajar biasa reguleran gitu di studio? Apa? Mungkin ininya ya, aura-auranya yang harus aura kompetitif terus ya? Ya, itu salah satunya. Nah, ketika aku bilang sama mereka ketika mau waktunya nyerang, seranglah, gak apa-apa. Kayak gitu, nggak usah terus jadi minder, jangan. Malah ketika serang, ketika ngelakuin setmu, lakukan dengan sangat pede. Itu pernah latihan battle juga nggak? Maksudnya sebelum 2 hari final, itu sempat mereka gladi bersih biasanya. Aku beride untuk mengumpulkan mereka di 1 hari. Aku simulasi. Nah, ada. Sempat ketemu juga berarti. Sempat. Aku sengaja untuk guys, Mas Bong ide untuk simulasi ya sebelum kalian battle beneran, simulasi. Jadi sekolah ini tambah ini gitu. Dan di hari hanya juga sama gitu susunannya ya. Iya, dan kan karena semua dari tim gue berarti mereka tidak akan bertemu kan. Sehingga nggak apa-apa. Cuman ini latihan nyoba battle-nya. Sparringnya sama teman setim. Betul. Aku pikir sama tim lawan. Enggak ya. Teman setim latihan. Biar ada vibes-nya ini loh. Iya, biar kerasa. Biar kerasa berdebarnya itu biar. Deg-degannya, karena aku bilang ketika battle pasti deg-deganmu beda. Bener. Dan ketika deg-degan nanti ngaruh ke fokusmu. Nah, itu yang kita biasakan dulu. Betul. Mungkin ada tim yang dipikirnya, aduh kayak aku raiso ya, terus bikin minder sama teman-teman gitu. Pernah nggak sih dapat curhatan dari teman-teman ke-4 sekolah ini? Kak, kalau misalkan aku ngadepi sekolah ini aku nggak bisa deh kayaknya, aku udah drop deh. Mereka terlalu mengintimidasi atau gimana gitu? Selama prosesnya enggak ya, enggak ada yang bilang curhat gitu. Tidak ada ketakutan dari mereka. Aku merasa gitu ya. Jadi mereka sangat pede dengan kemampuan mereka dan ya udah gas. Karena emang dari awal mental dulu yang digojlok ya. Karena udah disepil juga ini dance-nya nanti enggak kamu perform satu-satu tapi battle adep-adep seperti itu. Terus konsepnya kan battle crew. Terus yang aku bilang tadi mempersiapkan mentalnya lebih ke seperti apa? Padahal kalau tadi bilangnya Mas Dwipo itu mengajarnya adalah fun, tidak militer sama sekali lah. Kalau fun tuh bagaimana untuk selama proses harus fun. Tapi menebalkan mental ini. Sisi nge-push-nya adalah, makanya aku kemarin aku waktu latihan, ketika di battle, ketika kamu merasa terserang, misalkan gantian gitu ya, merasa terintimidasi ya sudah nggak apa-apa. Emang gitu battle. Jadi ketakutan itu ya tak kasih dulu di awal. Kamu bakal diginiin loh sama musuhmu bakalan kamu mungkin bakal diginiin sama musuhmu, tapi nggak apa-apa, itu battle. Distimulasi dulu. Iya, jadi misalkan kamu merasa kok mereka mau maju banget dekat sama kalian, ya nggak apa-apa, itu namanya battle. Yang ngono kuwi. Tapi ketika dapat feeling itu, yang mbok pikirin adalah, yo sini nggak apa-apa, berarti aku harus nyiapin setku berikutnya harus lebih fokus lagi.
Ada Gitu. anak yang benar-benar sampai nggak mau gitu nggak sih? Oh, nggak ada. Nggak ada. Mereka sangat excited dengan aku ini. give up aja deh. Nggak ada. Kak, Sama gitu. sekali nggak ada. Nggak ada. Mereka Berarti- sangat excited dengan apa yang kita siapkan, dengan battle ini karena mereka ya mungkin baru pertama kan, sehingga mereka pengen nyobanya itu tinggi gitu loh. Nah, Mungkin kalau di angkatan gue kali ya, zaman-zaman kita 90-an itu, kalau udah minder udah cabut Udah gitu aja. cabut. Tapi kalau anak sekarang emang Gen Z, Gen Alpha sekarang tuh emang beda mentalnya. gas langsung ya. Kayaknya lagi zaman di perut ibu mereka masing-masing tuh udah mentalnya udah dapat gitu kalau untuk anak-anak sekarang Iya, ya. iya, iya. Oke, dari awal diajakin Battle of School pun mereka juga semangat banget. Ya, Iya kan? betul. Cuma ABPS aja yang ini nggak foto Mas gitu. Masih aja lu buka sapi. Ini nggak foto Mas ya gitu. Masih gitu. Kita suruh ngapain sih? Battle gimana sih kayak gitu lah. Oke, mungkin kita nanti besok bisa main ke ABBS kali ya, mengulik sekolahnya seperti apa. Ditanya-tanya, aku setuju. Heeh, ditanya-tanya sebagai peserta yang dengan skill basic gak ada tapi tetap maju. Oh iya, oh bisa lah besok kita solo event main ke ABBS. Ngajak Mas Dipot dong, masa aku dewe. Nah, kalau ditanya perannya Mas Dipo di teman-teman tim ini apa sih selain coach? Anda aku coach aja, mau ngapain juga gitu. Oh, Apa sebagai penyemangat, penjaga api, pengobar api, oh asik. ngompor-ngompor. Ngompor-ngompori. Enggak. Aku kemarin lebih ke memotivasi dan apa sih kemarin sempat nge-review juga, kita nge-review beberapa set yang mungkin mereka lupa, kita review dulu sebentar, terus urut-urutan setnya gimana, Set ini adalah gerakannya, formasi. gerakannya, terus oke. kan tidak selalu bareng semua geraknya. Jadi Bener. misalkan yang mengawali 2 orang, kemudian disusul 2 orang lagi, Oke. terus tahu-tahu jadi 1 orang di Oke. tengah, gitulah. Sehingga Oke, itu yang oke. kita perlu remind lagi ke anak-anak, urutannya gimana, kemudian Timingnya kayak apa? pas kapan, dihitungan berapa kalian masuk, gitulah. Itu lebih ke teknis. Lebih ke teknis, lebih ke kayak pengingat, ayo dihitung Iya, iya, iya. gitu ya. Terus kalau ditanya nih, kesulitan selain ABBS, balik mana ya? Kesulitan nggak? Kesulitan apa yang mungkin bikin mengganjal di hati Mas Dipo sebagai seorang coach pas kemarin mengajar teman-teman ini di untuk Battle of School? Aku tidak Penyesuaian waktunya kah, teman-teman? kalau jadwal itu memang penyakit lama anak SMA. Ah iya sih. Jadi memang selalu sulit jadwal. Cuma ketika kita sudah komitmen oke dengan jadwal tersebut dan selama proses latihan tidak ada kesulitan menurutku, karena kita mungkin di tim-tim lain kan juga sering latihan ya. Jadi mereka sudah tahu tuh fase-fase latihan, iklim latihan tuh kayak gimana. Sehingga enak banget kita kemarin nyiapinnya, sangat nyaman. Flow-nya enak ya? Flow enak banget. Mau ngajakin kumpul jam berapa, mau di Aman. mana, aman semua ya teman-teman ya. Aman. Oke, kalau ditanya lagi nih, sekolah mana yang menurut Mas Dipo itu dance-nya paling gacor? Yang aku pegang ya. Dance crew-nya. Yang aku pegang ya. Musuh dong. Oh, musuh. Iya dong. Mau ngapain yang lu pegang, lu ketemu tiap hari? Oh, musuh. Bukan musuh sih, maksudnya Lawan ya kemarin. rival. Iya. Kemarin aku harus mengakui anak-anak karena begini, karena aku ikut ngeproses beberapa tahun, sehingga aku tahu si anak ini, si sekolah ini yang ternyata jadi rivalmu, Iya, tim rival betul. gitu ya. Udah kenal dong berarti sama anak-anaknya. baik semua, kenal baik semua. Jadi oke, aku harus memang menurutku SMA Regina Pacis di atas rata-rata secara skill. Ursulin. Karena aku tahu prosesnya mereka, aku membantu proses mereka. Nge-coachin juga sempat berapa Dulu tahun? Aku 7 tahun. Walah, itu koyo anakmu dewe ya. Dan malah ketemu dengan kamu sebagai tim lawan. Yeah, betul. Oke. Dan ada beberapa ada anak studioku yang Regina Pacis juga. Oh, sering di USDS Ya, juga. tim murid. Oke. Lucu kan tadi? Sama Regina Pacis, rival. Aku di sini, tapi ada anak USDS, timnya Rival juga. Rival sana. Berarti complicated ya sebenarnya. Tapi dibikin fun Tapi aja. tetap fun. Terus kadang kalau ketemu di studio mungkin, besok Korea mau apa? Sepil dong gitu deh. Paling gini,
latihan nggak kamu paling gitu. Pak aslinya adalah pancingan untuk nyepil gitu kan. Oke, jadi menurut Mas Dipo sebagai seorang coach, salah satu SMA yang DC paling gacor, Ursulin, masih dipegang Ursulin ya. Ya, sementara kalau SMA aku masih megang Ursulin. Masih megang Ursulin. Tapi balik lagi nggak sih kalau lo ngelihat dance crew, gerakan seorang dancer itu selera. Setuju. Jadi setiap orang beda-beda. Setuju. Mas Dipo bilang SMA ini, mungkin coach si lain bilang beda, atau mungkin teman-teman saya bilang beda betul, juga. Setuju. Gitu ya, selera pasti, ya. Pasti. Karena kita, punya setiap coach punya preference masing-masing, punya preferensi juga beda, selera berbeda, pemilihan gerak yang berbeda, cara melihat lagu juga berbeda, cara melihat suatu penampilan juga beda kayak gitu. Jadi pasti beda. Nah ini juga disclaimer juga, mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, kata Mas Dipo yang paling gacor Ursulin, kenapa yang menang SMA 3 gitu kan. Lagi-lagi, karena untuk battle kemarin tuh nggak cuma battle asal-asalan ya guys, ada jurinya juga. Ya. Jadi benar-benar ketiga juri profesional ini dihadirkan. Jadi untuk menyaring yang best of the bestnya di hari itu gitu. Mungkin ada beberapa aspek yang dianggap si ketiga juri ini yang paling gacor memang SMA 3. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Gitu ya. Ini nanti aku diserang netizen takut banget. Diserang anak-anak SMA. Kayak teman-teman penyelenggara memang diserang sama teman-teman kayaknya pengen ikutan tapi nggak bisa gitu ya. Oke, kita break dulu. Yes, kita masih akan mengulik lagi kalau ditanya nih Mas Dipo. Kemarin itu ada tim yang ngebantuin gak sih selain dirimu sendiri ngehandle 4 sekolahan, dan satu tim tuh berapa orang sih? Beda-beda. Ada yang 10, ada yang 11 atau 12 ya. Itu Mas Dipo sendiri atau ada sendiri sementara teman-teman USDS yang bantuin? Sebenarnya bisa. Tapi cuma mereka memang memasrahkan ke aku karena beberapa sekolah yang aku pegang ini teachernya juga dari USDS kayak gitu. Sehingga mungkin menjadi sarana belajar dari coach yang lain. Oke, gitu. Biar lebih efektif juga. Betul. Kali ya. Jadi kalau ada kasarannya satu pintu lah. Satu pintu ngehandle 4 tim. Berarti total berapa anakmu kemarin? Berarti anggap aja satu tim 10 ya. 40-an ya. Waduh. Itu kalau belajar di situ langsung sekali datang semuanya datang? Iya, yang kita bikin simulasi itu segitu. Jadi semua datang. Wow. Ya, serunya di situ memang. Seru iya, capek iya juga sih sebenarnya. Banget sih ya. Terus juga nggak ada tim lain yang ngebantuin. Jadi bener-bener koreografi dan juga dipikirin beliau sendiri. Ya wes lah. Itu awalnya ceritanya dong. Kok bisa Mas Dipo yang disenggol teman-teman penyelenggara Battle of School buat nge-coachin? Jangan lu bilang mana lagi solo selain gua gitu, enggak ya? Enggak ya. Lu enggak apa-apa. Mental battle kan? Mental ini. Awalnya adalah disenggol langsung Mas. Iya, langsung Mas. Kita mau ada Battle of School dan ada satu sesi battle kayak gitu. Terus kemudian kita mau dua set lah. Set ada Mas set B, salah satunya ada Mas Dipo yang ngajarin kayak gitu. Pernah istri ditanya ngajar SMA atau Mas? Ya pernah ngajar SMA. Cuma memang sekarang kondisinya aku tidak pegang SMA sama sekali. Kondisinya sekarang ya. Kayak gitu. Jadi aku tidak terikat dengan satu SMA. Terakhir yang di Ursulin itu. Ursulin terakhir. Ya, kayak gitu. Jadi karena udah netral lah ya. Ya mungkin salah satunya itu ya. Karena udah netral, udah nggak nge-coachin dance crew-nya SMA manapun, ya udah terus pakailah bantuan Anda. Dijamin lah. Dan ya udahlah, aku menurutku juga mungkin ini Battle of School juga salah satu kayak bisa jadi event yang ditunggu-tunggu di anak SMA, karena harus ada platform memang yang mewadai untuk jadi patokan. Jadi kayak di setiap tahun misalkan, di satu tahun kita punya agenda acara ini, sehingga masing-masing teacher bisa nyiapin anak-anaknya untuk ke acara juga gitu. Jadi biar ada yang diem-diemin tiap tahunnya ya. Aku harus latihan keras biar tahun besok ikut. Betul. Gitu. Dan harus ada. Nah, tapi kalau diminta nih setelah Battle of School, Mas Dipo diminta untuk nge-coachin salah satu SMA di Solo, masih oke nggak? Asal waktunya cocok. Waktunya cocok.
Oh, Waktunya yang penting cocok. waktunya cocok. Waktunya cocok, iya. Oke. Tapi tadi sempet aku menguping juga kan. Aku sebenarnya oke sih nge-coachin, cuman nggak pakai namaku. Yuk ada kelas bareng sama Mas Dwipo. Nggak mau. Kenapa? Kan itu kan lebih, ya berarti coachnya Mas Dwipo aja gitu Betul. loh. Tapi sekarang beberapa tahun ini memang fokusku tidak hanya di aku as personal. Jadi aku sedang fokus di USDS dan tim, sehingga ketika ada orang yang mau bekerja sama dan lain-lain, aku selalu menyodorkan bahwa bagaimana kalau sama USDS. Jadi nggak nama Dwipo Enggak aja. nama Dwipo aja yang naik, karena supaya teacher-teacher lain dan koreografer-koreografer lain di Solo juga ikut naik. Oh. Supaya tidak hanya ini dan itu saja, tapi ada mereka. Meratakan lah ya, berbagi rezeki. Amin, Gitu. semoga ya. Oke, ini kalau misalkan ya, ada teman-teman SMA mungkin yang bukan peserta dari Battle of School, kayak pengen nyobain studio USDS tapi pengen ada kelas sama Mas Bipo gitu, boleh, bisa? Boleh, bisa. Itu ada jam-jamnya nggak sih? Ya, kalau ada USDS? kalian punya kelas reguler, jadi pengajarnya juga akan berganti. Oh, ada jadwalnya? Ada jadwalnya sendiri, Oke. kayak gitu. Terus kebetulan aku pegang beginner class. Kita di beginner class ada 3 teacher, kita gantian lah ngajarnya kayak gitu. Nanti bisa ketemu aku di situ. Anak-anak ABBS mungkin lagi. Kalau misalkan kosong ya kan nggak les nggak apa, boleh, mungkin bisa boleh. cobain. Karena kelasnya untuk umum. Untuk umum mungkin beginner ya, Iya, pemula dulu. ya kan. Nanti siapa tahu lama-lama jadi ekspor dia toh. Kok tepuk tangannya kayak meragukan ya. Mas, kalau disuruh nge-rate dong acara Battle of School. Ini semua peserta, semua penyelenggara, semua seluruh yang ada di dunia, bahkan penontonnya Battle of School buat tanyain. Oh gitu ya? Iya dong. Overall ya? 1-10 deh. Overall acaranya. Overall ya? Nggak cuma dance-nya aja. Oh nggak cuma dance-nya aja? Oh. Tapi ngikutin kan? Ngikutin lumayan. Ngikutin kan? Aku nonton ini loh, nonton finalnya e-sport. Nah. Aku nonton. Tuh. Oh. Menurut pandangan seorang coach dance, acara ini tuh seperti apa? 1-10 ya? Yes. Mungkin di angka 8,5, 9. Oh. Ya. Ini almost perfect tuh. Ya. Apa yang membuat Anda kasih nilai segitu? Itu mumpung ada. Aku udah cerita soalnya, Menawa mau ada yang di evaluasi dikit-dikit kan ya? Ada sedikit-sedikit ada. Dari dance mungkin ada. Ada banget. Nah, apa tuh? Nggak mungkin secara teknis ya, aku lebih bicara ke teknis. Untuk misalkan di dance battle-nya nanti mungkin kita bisa siapkan yang lebih matang. Kayak berarti kemarin tidak matang? Tidak sematang itu. Mas Yono langsung sama Mas Eden langsung. Ya karena ya pasti katanya orang tidak ada event yang sempurna. Iya sih. Ya, jadi memang harus ada itu. Sesempurna tetap dirasani, iya nggak sih? Iya sih. Apalagi di Solo. Apalagi di Solo. Di Solo paling sana yang ngerasani. Tapi apalagi yang jadi evaluasi fokusnya ke Mas Bipo tuh apa untuk Battle of School? Di dance-nya kali ya? Oh, di dance-nya kali ya. Di dance-nya adalah mungkin gini. Sisi battle-nya how to say. Jadi biar nggak apa-apa, keluarin aja. gitu ya? Iya. Nggak, maksudnya semisal memang ada battle kayak di set dari awal. Sehingga kita nggak kedandapan lah. Kayak untuk menyiapkan anaknya, menyiapkan term and condition-nya segala macam kayak gitu. Rules. Kita bisa diskusi rules, kita bisa bikin maksimalkan apa yang kita punya di SMA ini untuk support juga di Battle of School kayak gitu. Oke, jadi menurut Mas Dwipo yang kemarin itu udah oke. Iya. Cuman bisa dibikin ini jadi 10 gitu ya. Iya. Minor ada minor-minor yang harus diperbaiki lagi. Gitu Mas Yon. Aku udah ngobrol, kita udah ngobrol. Jadi siapa tahu ya besok bisa lebih gacor lagi untuk dance-nya ya toh. Pasti, aku pasti optimis banget ini si event ini pasti akan jadi salah satu acuan anak SMA. Serius. Tapi muka dia pressure banget tuh. Serius ya. Tapi emang harusnya beban ya. Harusnya beban dong. Dengan yang pertama. Skala yang kayak gini loh. Ya, skala kayak gini udah seperti ini. Betul. Nanti yang nextnya berarti harusnya lebih
mencapai suatu kesuksesan itu gampil dengan satu langkah. Tapi kalau untuk mempertahankannya banyak langkah loh ya. Betul, itu sulit mempertahankan tuh memang. Oke, jadi di mata seorang coach dance battle event ini overall oke. Sangat tapi memang ada minor-minor yang oke lah untuk pertama kali event dance battle yang ada. Ini pertama kali kan? Betul. Pernah tahu nggak sih Mas Dipo? Kalau yang di set untuk anak SMA memang kayaknya baru ini. Kalau dulu pernah ada nggak? Umum atau dan tidak ada sisi ini menurutku yang paling oke di Battle of School karena mereka mau menyiapkan mentor dan mentoring untuk SMA. Ini menurutku hal yang berbeda di komunitas. Aku sempat kaget juga. Ini untuk dance battle-nya ada coach-nya loh Mbak. Mas Yono bilang gitu. Lah, lalu ngasih dance battle lomba ngedance kenapa ada coach-nya? Karena mostly anak SMA nggak ngerti tuh dance battle kayak gimana, sehingga kita ngajarin dulu. Itu menurutku win-win adalah si SMA dapat pelajaran baru untuk pengalaman baru untuk battle. Betul. Course-nya adalah win-win dipakai Battle of School. Yang tadi cocoknya tadi. Oke, tapi untuk seorang Dwi Po emang battle itu emang duniamu gak sih? Atau kamu sekarang lebih suka dibilang koreografer, coach yang di studio aja, atau aku emang... Akhir-akhir ini iya, aku lebih sering dan seneng di mendapatkan sebutan koreografer. Oke. Akhir-akhir ini ya. Kalau dulu pernah sempat ikut battle ikut. Sampai wis ini ya, sudah sampai lelah, capek, bosen gitu. Iya ya, dan memang berat ya, battle itu kan berat juga menurutku kayak gitu. Apalagi sampai mencapai titik tertentu itu pasti berat banget. Oke. Dan ternyata kalau di dance tidak hanya jalur battle yang bisa ditempuh, jalur koreografer bisa juga. Jadi kalau ada yang bilang, alah jadi dancer kalau misalkan kamu udah kemakan umur, udah selesai karir lo, setuju nggak? Enggak. Kenapa? Karena ada banyak hal, ini aku tekankan di timnya kita. Ada banyak hal sisi kreatif dari dance yang bisa kita ulik dan bisa jadi hasil buat kita. Sangat banyak. Potensial nggak sih? Sangat. Profesi Anda ini? Sangat. Dari segi cuan loh. Contoh, dulu aku di studio mengawali aku sendiri full timer. Kemudian menjadi 3. Sekarang aku punya 4 full timer di studio. Wow. Ya. Dan yang paling baru ini baru saja umur 21. Paling muda di kita full timer kita 21, umur 21. Oke. Itu coach juga berarti itu? Iya, sudah mulai ngajar. Oke. Jadi emang potensial, menjanjikan, dan kamu tidak bisa bilang kalau kamu dancer di usia 30 ke atas kamu akan stop karena body kamu tidak akan bisa menuruti. Enggak ya? Karena kreativitas tuh nggak ada matinya. Betul. Terbukti juga beliau ini. Amin. Usia masih 17 tahun. Iya. Kapan? Tapi 17 tahun kapan? 17 tahun yang lalu maksudnya. Dengan usia yang sudah tidak bisa dibilang muda lagi nggak sih? Kayaknya sih ya. Mas Dwi Po, ya. tapi jiwa masih semangat berkobar. Ketularan anak-anak SMA. Nah, jaga stamina-nya piye? Kan ini yang kamu ajar ini anak-anak yang kelebihan gula semua nih. Iya. Generasi Z yang energinya nggak habis-habis, say. Itu gimana caramu mengimbangi? Usia tidak bisa bohong ya? Ya, sementara kemarin aku sempat nge-gym, latihan lagi. Oh, jaga fisik. Jaga badan. Oke. Sempat menjaga makan tapi akhirnya ini lagi boncos juga, belum bisa. Sempat diet juga? Ya, milih makan, mengurangi porsi, milih makan kayak gitu sempat. Karena kepengennya ngimbangi energi teman-teman ini, teman-teman muda ini. Segitunya Anda ya. Segitunya, ya. Padahal bisa loh, tinggal misalkan kan. Bisa. Mas Dwi Po ini lebih senang dibilang koreografer, bikin gerakan, eksekusi lah, tinggal duduk aja. Betul. Tapi Anda nggak gitu, harus ikut tetap gerak ya. Aku masih pengen nari sama timku. Oke. Kalau ditanya sampai 10 tahun ke depan, apakah Anda masih pengen nari terus, menjadi seorang koreografer terus? Pasti. Ya. Masih ya? Aku akan nari sampai nggak bisa nari. Wow, dedikasinya ya. Jadi siap-siap aja teman-teman dancer yang ada di Solo. Kalau kamu di-coachin sama beliau ini, ya wes siap-siap bersaing ya. Sama yang muda aja nggak mau kalah deh, harus keep up terus. Ya. Harus keep up terus. Oke deh. Mas, kasih sedikit karena ini sudah hampir episode terakhir loh ini Anda ini. Oke. Jadi karena kan Battle of School udah rampung. Oke. Harapannya, misalkan ada Battle of School next chapter.
Oke. Dimanapun, mau di Solo, mau di mana. Aha. Apa yang mau pengen sampaikan Mas Dipo sama teman-teman Oke, Battle of School? Battle of School bisa apa ya, merangkul banyak SMA lagi di Kota Solo. Oke. Supaya tambah seru. Oke. Terus jangkauannya juga lebih luas. Dan impact-nya juga semakin maksimal di Kota Solo. Karena tidak hanya buat yang anak sekolah ya, cuma karena dari pelaku dancer dan dari pelaku kreatif Kota Solo pasti akan ada impact-nya dari Battle of School. Udah dilirik juga kabarnya sama kota sebelah. Kan pasti begitu. Karena pasti. dance battle kemarin guys, event goer, kalau kamu pengen tahu dan belum tahu, cus ke Instagramnya Battle of School. Itu di dance-nya itu gacor banget ya. Sampai sudah banyak sekali sekolah-sekolahan yang nggak diundang ini nelponin teman-teman ya, dan penyelenggara. minta komen. Pengen aku mau ikutan. Kenapa ada ini aku nggak tahu. Kenapa ada ini aku nggak dikasih undangan seperti itu. Jadi mungkin itu untuk next chapter teman-teman di sekolah lain bisa siap-siap mulai dari sekarang ya. Siapin dulu. Nah, aku coachnya mau Mas Dipo ya. Ini urusannya nanti ya. Nanti bisa diatur. Oke deh, Mas. Thank you banget Sama-sama. sudah hadir. Sama-sama. Ini sudah kita mau akan selesai episode solo event X Battle of School. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi dan delalanya kalau ketemu Mas Dipo lagi ya, cus lah ya. Siap. Terima kasih sudah hadir jauh-jauh dari Pajang. jauh banget loh itu ya, jauh banget. Dan salam buat tim USDS. Terima kasih. Dan teman-teman yang lainnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke. Dan guys, itu tadi obrolan seru kita tentang dance battle-nya Battle of School. Coach-nya Mas Dipo salah satunya ya, dan sudah berbagi cerita, berbagi keseruan seperti apa sih kemarin sebelum bertanding itu latihannya seperti apa. Kamu harus simak video ini sampai selesai ya. Kalau udah sampai saya bagian ini berarti udah sampai selesai dong ya. Ya wes, next alah, nanti akan ada video terakhir dari kami, bukan maksudnya untuk kolaborasi Battle of School dan juga solo event. Masih ada satu episode terakhir lagi, kita akan ngobrol sama rahasia. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan meninggalkan head comment karena saya orangnya overthinking. Sekali lagi, jangan head comment yang ada di channelnya solo event ya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.